Oke, teman-teman, selamat sore, dan saat ini saya sudah ada bersama dengan Seventeen di tempat pandai besi yang ada di Kampung Lenganeng. Penasaran kan dengan tempat pandai besinya? Let's go. Oke, selamat sore Kak. Gimana kabarnya hari ini? Jadi Baik-baik. kami dari Seventeen ini seperti biasa ingin mengeksplor tempat-tempat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya potensi-potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan hari ini kita ada di Kampung Lenganeng dan khusus di tempat pandai besi. Nah Kak, ini ada pertanyaan sedikit nih dari kami teman-teman Seventeen, khususnya untuk para penonton yang sedang nonton. Di sini kan banyak bapak-bapak nih yang sedang kerja. Apakah tempat pandai besi ini kelompok atau individu yang kerja? Individu. Iya. Individu. Jadi setiap orang itu kerja masing-masing. Iya, kerja masing-masing. Kemudian nih Pak, sudah sejak kapan sih tempat pandai besi yang di Kampung Lenganeng ini dimulai atau beroperasi, awalnya beroperasi kapan? Awalnya saya kurang paham kalau berdirinya tahun berapa. Ya, dari nenek moyang kami orang Lenganeng sudah memproduksi parang. Berarti sudah sejak dulu ya? Iya, dari dulu. Sejarahnya memang seperti itu ya? Ya. Karena memang Kampung Lenganeng memang terkenal akan pandai besinya. Kalau memang dikatakan, orang memang sering katakan di mana tempat pandai besi yang bagus, yang terbaik, itu pasti jawabannya Kampung Lenganeng pasti. Nah kemudian nih Kak, pertanyaan selanjutnya, bahan-bahan untuk pembuatan parang, pisau dan lain sebagainya didapat dari mana? Bahan ya. Iya, bahan. Kalau besi kami dapat dari Surabaya. Surabaya. Iya, kalau bara dapat dari masih di Kepulauan Sangihe di Kaletubo. Ya, kalau untuk bahan-bahan lain kami dapat dari Manado. Misalnya Mata Girinda. Berarti yang paling jauh itu dari Surabaya ya? Iya, dari Surabaya. Besinya ya? Kemudian yang lain-lainnya itu ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di Manado. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih, untuk dapat menghasilkan parang, pisau yang berkualitas itu apa sih syaratnya? Mungkin ketebalannya mungkin berapa senti? Tergantung dari ini apa yang diperlukan di lapangan. Misalnya orang mau minta untuk belah kelapa. Belah kelapa kan dia mesti harus tebal, besinya mesti tebal. Kuat juga ya Pak? Iya, jadi sesuai permintaan. Kalau dari penjual mau minta yang tipis, kami bikin yang tipis. Kalau mereka mau minta yang tebal, bikin yang tebal. Berarti sesuai permintaan juga ya? Dari permintaan. Kemudian Kak, selanjutnya kalau misalnya sudah diproduksi, diproses ini, dikemanakan Kak? Dijual kemana saja? Misalnya ke pasar gitu, atau mungkin sampai Ternate juga ya? Sampai Ternate. Kebanyakan ke Ternate, baru ke Belok. Apa sih Kak yang membuat produksi lebih banyak ke Ternate daripada di Kabupaten Karena di Kepulauan sana Sangihe? kan banyak memerlukan parang. Di sana banyak petani, petani kelapa, pala. Berarti sangat dibutuhkan parangnya di Iya, sana. sangat dibutuhkan. Nah Kak, selanjutnya nih, dalam kerja sebagai pandai besi ini, apakah ada bantuan gitu dari pemerintah terhadap kelompok pandai besi, terhadap para pekerja pandai besi khususnya yang ada di Kampung Lenganeng? Kalau untuk Kampung Lenganeng ada. Ada? Iya. Dia dalam bentuk apa tuh Pak? Misalnya Misalnya materi atau barang, uang, kalau dalam bentuk sosialisasi dari pemerintah seperti itu Kak, ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Berarti Iya. cuma materi saya Kak, seperti uang, Iya. alat-alat dan lain Iya. sebagainya. Nah, kemudian Kak, pasti kalau jadi pandai besi itu, jadi tukang pandai besi itu kan banyak kesulitannya. Kesulitan apa yang dirasakan atau dialami seorang pandai besi dalam pekerjaannya? Kalau dalam pekerjaannya, saya rasa tidak ada ya kendala-kendala. Cuma kendalanya dalam pengiriman. Kami terkendala di pengiriman
misalnya di pelabuhan, ada kalanya ditahan. Itu Iya. kenapa itu bisa ditahan, Kak? Eh, karena alasannya itu benda tajam. Tajam maksudnya. Iya. Tajam. Kalau kesulitan lain selain itu mungkin nggak ada ya, Kak? Nggak ada. Karena memang saya lihat tadi sama-sama semua kerjanya kompak, Iya. kompak sekali lah. Nah kemudian nih Kak, selain ada parang nih, ada pisau yang tadi saya lihat, ada nggak barang-barang lain yang dibuat oleh para pandai besi tempat ini? Kalau di sini nggak ada. Ya Berarti- cuma parang untuk naik kelapa dan pisau. Ada nggak Kak, misalnya orang-orang yang datang terus suruh buat inilah yang senjata seperti inilah atau pisau Ada. seperti ini? Ada yang datang, iya. Berarti tergantung dari pemesannya ya? Iya, kalau dipesan barang yang tidak diproduksi di sini kami menolak. Yang tidak sesuai dengan Iya, tidak produksi ya? sesuai dengan produksi. Kemudian nih Kak, yang terakhir nih, pasti kan kalau Kak bilang tadi mungkin kesulitannya sedikit. Nah kalau keuntungannya sih apa saja jadi seorang tukang pandai besi? Keuntungan yang didapat, diperoleh gitu. Tentunya kalau orang pandai besi dia tahu mengkalkulasi pengeluaran dari bahan untuk pandai besi, dia akan mendapat keuntungan yang banyak. Tapi kalau tidak, Penting dia tahu mengkalkulasi ya. tahu menghitung. Mungkin itu guys dari kami Seventeen di hari ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan untuk mengeksplor tempat-tempat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentu yang potensial. Begitu dari kami, selamat sore.